sebentar lagi menjadi dokter. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan dimudahkan disertasinya, amin. Masya Allah. Yang saya banggakan juga Kang Marcel serta Ustaz Muaz selaku abangnya. Ini klarifikasi dulu ya. Di luar sana banyak yang menyangka Ustaz Muhammad Faizal agaknya. Wah, Marcel tuh berani, ada datingannya tuh Ustaz Faizal. Mirip. Ustaz Faizal juga berani itu karena Marcel aja tuh saling mendukung. Ya, lihat ternyata abang yang asli ada sebelah sini, Ustaz Muaz. Masya Allah. Beliau mutakalim ya, pembina juga, penceramah di Fajri FM ya di Bogor, Masya Allah. Kemarin malah sempat di Bandung Ustaz ya. Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah. Senang nggak Bapak Ibu? Senang. Masya Allah. Udah melihat beliau-beliau yang biasa di TV, di YouTube, depan mata langsung nih, ya, live. Nanti tolong jangan lupa dipoto, di video, ya, di share, di tag. Di tag di Facebook. Pokoknya ya, biar apa? Biar dakwah ruqyah ini semakin dikenal di luar sana. Ternyata ruqyah adalah solusi umat Islam. Bahkan non muslim pun kalau di ruqyah jika diizinkan mendapatkan manfaat, mereka akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu. Amin. Ya. Alhamdulillah. Ya, saya tidak banyak berbicara karena guru saya ada di sini ya. Jadi beliau saja, mungkin Bapak Ibu yang sering hadir setiap ahad pertama di acara kita ini udah bosan lihat saya ya. Sekarang ada Ustaz Muhammad Faizal langsung bagaimana beliau akan bongkar aliran sesat ya. Bongkar aliran sesat dalam dunia pengobatan. Wah, ini gangguan goib betul ya. Astagfirullah. Apa perlu kita tarik jinnya masukin ke botol? Jangan sampai ya. Coba diperhatikan betul apa yang beliau sampaikan nanti. Jadi saya nggak mau, kami tidak mau. Bismillah. Coba yang ini aja. Beneran ini Pak. Baterai. Iya, baterai. Tolong yang satunya dites. Bismillah. Nah, tadi. Kami berharap. Sudah Bang Marcel. Yang ini aja lah. Semuanya ditarik. Semuanya diculikin. Semuanya ya. Allah pedemisasi itu gimana? Bismillah. Yang ini aja Kak Apri, dinyalain. Iya. Saya coba. Bismillah. Lupa lagi ya. Astagfirullah. Kami tidak mau di antara Bapak Ibu sekalian hadir di tempat ini udah sering ikut kajian ruqyah, ujung-ujungnya ke dukun lagi, ketipu lagi. Bukannya sembuh malah sakit. Ustaz aku udah sembuh di ruqyah mah nggak sembuh. Nya sembuh ibu itu istidraj nanti dari Allah. Sengaja kelihatannya nikmat, padahal mah lagi diazab pelan-pelan. Min haitsu la ya'lamu, dari arah yang tidak disangka-sangka, enggak dimengerti. Banyak orang-orang sehat secara fisik tapi sakit secara akidah. Nauzubillah min dzalik. Ya, jangan ada lagi datang ke ustaz yang bisa merawat, meramal, masukin jin ke botol, ke orang, mediumisasi. Nah, ini lagi diserang beliau nih. Lagi diserang sama dukun-dukun berkedok kiai, berkedok ustaz yang masih membolehkan mediumisasi. Nangkep jin masukin ke mediator, terus pura-pura kerasukan, dibayar di belakang. Ya, subhanallah. Ya, jangan sampai Bapak Ibu, karena yang demikian merugikan akidah kita. Ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak mengampuni dosa syirik. Dalam garisan kalau kita tidak tobati sebelum kita meninggal. Ya, tapi Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka saran saya,
bagi yang pernah datang ke dukun, percaya kepada para penipu berkedok agama, sholat, tobat, 2 rakaat, minta ampun sama Allah. Agar apa? Terselamatkan dari sabda Nabi. Karena Nabi pernah bersabda fi ma'na, man ata arrafan aw kahina fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Dicap kufur, kafir dia, dalam artian menutup diri dari kebenaran atau mengingkari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin pembuka dari saya cukup demikian. Ya, kita langsung masuk saja ke guru kita Al-Ustaz Muhammad Faizal Hidayatullah MPD, founder sekaligus guru besar komunitas Ruqyah Yayasan Arsyada Yadaka Internasional. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saya sebenarnya pengen belajar sama Ustadz Imam nih. Malah cepet banget Ustadz Imam. Ya, sehat semua ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan sama Pak Kiai sama Ustadz Azimam tentang fondasi bertauhid dalam pengobatan itu penting. Bahkan berobat, bahkan ruqyah itu sendiri masuk pada bab tauhid. Kalau kita mau menjelajah dan membuka wawasan, kita belajar kitab-kitab akidah, kitab-kitab tauhid dari berbagai macam aliran, ya. Mungkin ada yang pernah belajar kitab tauhidnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan di dalam kitab itu ruqyah ini dimasukkan ke dalam bab pembahasan tauhid. Ya, kenapa? Karena beliau ini kan ulama kontemporer ya, Muhammad bin Abdul Wahab ini. Kita nggak usah hilangkan dulu fanatismenya dulu. Barangkali ada yang nggak setuju atau apa. Tapi karena beliau ini hidup di era banyaknya kesyirikan dan khurafat itu tersebar, akhirnya beliau memasukkan ruqyah ini di bab tauhid. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang mengalami suatu perasaan yang tidak biasa, ya, rasa yang tak biasa gitu. Dia bingung, pergi ke dokter nggak terdiagnosa, ya dicek MRI, dicek lab, semuanya normal, USG juga nggak ada apa-apanya, pergi ke psikolog, ke psikiater juga dianggapnya ya aman-aman aja, tapi ada suatu penyakit ini apa penyebabnya. Akhirnya karena banyak umat yang kebingungan, banyak yang datang ke kahin, ke dukun. Ya, kalau dukun palsu dia rugi dunia akhiratnya, dukun asli pun sama juga dunia akhiratnya rugi karena rata-rata bayarannya mahal. Ya, Mas Marcel yang paling paham. Ya. Kalau yang pertama dukun palsu, dia sudah ditipu, kadang-kadang naudzubillah sampai dicabuli, ya, secara materi dan imateri rugi, bahkan akhiratnya pun rugi. Namun walaupun dukun palsu ini juga jelek, dukun yang asli lebih jelek lagi. Yang dia itu memang mainan setan juga jelek. Jangan dikatakan, "Oh, aku bisa yang asli nih." Nah, terus kalau kamu asli berarti kamu terancam kena penggal. Di zaman Umar bin Khattab itu memenggal para penyihir-penyihir yang memang mainan setan. Bahkan itu sampai dikatakan perharinya 3 kepala tukang sihir dipenggal sama Amirul Mukminin. Saking tegasnya beliau dalam memberantas masalah perdukunan dan sihir. Karena mungkin banyak sekali orang-orang yang percaya ramalan, percaya tatoyur, tahu ya?
Tatoyur itu anggapan sial. Kalau di Jawa ada weton, di Sunda ada weton nggak sama? Ada ya. Misalnya Senin Pahing nggak cocok sama Jumat Kliwon, karena nanti kalau dihitung hasilnya cerai, hasilnya mati duluan. Ini kan tatoyur namanya otak-atik gatuk. Nah, siapa yang percaya itu, kata Rasul, laisa minna man sahara au sahira lahu au takahana au tukuhina lahu au tatayyara au tutayyira lahu. Bukan bagian dari umat kami orang yang melakukan sihir atau yang minta jasa sihir, orang yang melakukan ramalan atau yang minta diramal. Takahana itu ramalan ya. Adapun tatayyara itu artinya beranggapan sial atau dimintakan, aku sial ganti nasibnya. Itu bukan bagian dari kami, udah dianggap umatnya Rasul. Kan rugi nggak? Besok hari kiamat, di hari kebangkitan, orang-orang itu berdiri bersama para rasul-rasulnya di bawah panji naungan ketauhidan. Misal syariatnya Nabi Muhammad, umatnya Rasul, ya insya Allah kita akan berdiri di bawah panji beliau. Amin. Nanti umatnya Nabi sebelumnya, Nabi Isa, Nabi Musa, dan sebelum-sebelumnya akan berdiri bersama nabi-nabi mereka. Coba bayangkan, kalau misal ada orang nggak diterima di barisannya Rasul, dia kebingungan, linglung dia. Mau ikut nabi yang mana nih? Nabi Nuh ketuaan, aku belum lahir, ya kan? Nabi Ibrahim juga sama, nggak diterima juga. Akhirnya bingung dia, kesana kemari kayak anak ayam kehilangan induk. Itu orang yang melakukan sihir, beranggapan sial, melakukan ramalan, bahkan tahbib. Orang yang berusaha supaya rumah tangga orang lain ini berantakan, baik pelakor atau pebikor, itu juga nggak akan diterima sama Rasul menjadi umatnya kelak di hari kiamat. Banyak sebenarnya hadis-hadis tentang nggak diterimanya umat Rasul itu karena sebab apa aja. Dan yang paling utamanya ini, diantaranya orang yang melakukan sihir atau ramalan. Nah, karena urgen sekali hal ini, makanya ruqyah ini dimasukkan kepada bab tauhid. Sehingga ada orang yang salah memahami bahwa jangan minta ruqyah. Nanti kalau minta ruqyah nggak bisa masuk surga. Kok bisa nggak bisa masuk surga gara-gara minta ruqyah? Itu dari mana dalilnya? Ternyata ketika dicek, oh dalilnya mukasyaf yang humul ladzina la yastarqun wa la yahtawun wa la yatatayyarun, 70.000 orang itu ya. Nah, 70.000 orang ini kan orang yang tawakalnya sempurna. Kriterianya yang nggak pernah minta ruqyah, ruqyahnya ruqyah syirkiyah. Orang yang nggak pernah diobati dengan sundutan besi panas, kai. Ada ulama yang kiaskan dia di zaman ini kai itu operasi. Ada salah satu ulama di Saudi, saya sempat baca fatwanya itu. Ya, tapi kan bukan ijma itu ya. Tatoyur yang melakukan anggapan sial, wa ala rabbihim yatawakkalun. Berarti 70.000 orang ini kuota orang yang tawakalnya sempurna. Maaf. Misalnya Anda nggak minta ruqyah, tapi punya masalah update status di Facebook, di Instagram, tawakalnya sempurna nggak? Ya Allah Gusti Pangeran, utangku banyak. Ngapain doa di Facebook? Kayak Yahudi di pondok ratapan. Misalnya ya ini apa ya namanya, kita pede boleh lah ya, kita berharap boleh, tapi kepedean kalau sampai menganggap saudara kita yang minta ruqyahnya dengan ruqyah syariah nggak akan masuk surga tanpa hisab dan azab, bahkan parahnya itu nggak akan mencium bau surga. Nah ini dalil dari mana nggak bisa mencium bau surga? Katanya kalau mati syahid maka dia juga nggak bisa masuk surga tanpa hisab dan azab gara-gara minta ruqyah. Ya ini juga mohon maafnya kurang referensi. Saya pernah mendengar langsung dari majelisnya Syekh Wahid Abdul Salam Bali bahwa yang dimaksud minta ruqyah itu bukan minta orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab ini bisa selain dengan 70.000 orang ini. Paham ya? Jadi 70.000 orang ini kuota tersendiri dan ada kuota masuk surga tanpa hisab dan azab dengan wasilah mati syahid. Baik di peperangan, ibu melahirkan, mati karena sakit perut, karena kecelakaan, karena tertimpa reruntuhan, ya, dan lain-lain. Ya, jadi kalau mati syahid bisa masuk surga tanpa hisab dan azab kalau dapat kuota yang lain selain 70.000 orang ini. Bisa dipahami? Nah, jadi awalnya memang nanti di buku Lentera Ruqyah lengkap dijelaskan, bukunya Ustaz Azimam, karya terbaru beliau. Launching hari ini. Iya
Iya, saya mau ini. Nanti PO ya, bisa pre-order ke beliau. Saya kan nge-review, itu lengkap Masya Allah. Nah itu dijelaskan detail lah, saya nggak bahas, nanti baca aja di Lentera Rukyah. Nah, pengobatan-pengobatan yang mengatasnamakan rukyah pun juga nggak semuanya dibenarkan. Ya, kalau di coretan saya kan sebenarnya masuk ada rukyah muharramah dan syirkiyah. Tapi ini bukan murni di segi bacaan saja. Kalau saya lebih kepada studi empiris yang ada di lapangan, jadi saya menggabungkan antara rukyah bacaan dengan rukyah praktek. Jadi saya bagi antara muharramah dengan syirkiyah, rukyah yang haram dan yang syirik. Yang haram belum tentu ada syiriknya, yang syirik sudah pasti haram. Contoh, ada perukyah nggak pakai sarung tangan, megang-megang kulit lawan jenis. Syirik nggak? Nggak syirik dong. Mana syiriknya? Masa megang kulit wanita yang bukan mahram syirik? Itu nggak syirik, tapi haram nggak? Haram, jadi nggak masuk kepada rukyah syirikiyah, tapi rukyah yang dilarang. Bacaannya sih syar'i, misalnya baca Fatihah dan lain-lain dari Quran. Tapi dalam tata cara prakteknya dia nyentuhnya itu nggak boleh. Atau berkhulwat, berdua-duaan ini juga nggak boleh. Atau rukyah tapi di kamar mandi, itu juga. Ya bacaannya benar, tapi salah penempatan, kan ada kayak gitu ya. Termasuk mediumisasi. Nah, yang hiram ini. Nah, hiramnya saya dibentur-benturkan pula. Dan abang ya dulu. Iya, katanya abang. Biasa kan TikToker kayak gitu suka bikin hoax. Nah, jadi tentang mediumisasi ini juga ramai. Tapi namanya kalau di kalangan perukyah itu nggak dikenal dengan mediumisasi, namanya jin catching, jin catcher. Ada yang tahu nggak? Kalau yang sering nonton YouTube pasti tahu ya jin catcher. Yang apa? Yang memprakarsai perukyah dari Prancis apa ya? Beliau dari mana? Halim. Kalau nggak salah dari Prancis itu. Itu kan mengajarkan satu ayat untuk bisa menarik jin. Saya pernah diperlihatkan video beliau di tes pembuktian tuh. Ini yang melakukan pembuktian nggak hanya Mas Basel, ada ulama dari Tunisia namanya Syekh Hilali ya. Syekh Al-Hilali ini, Syekh ahli fikih. Beliau ini loh nggak suka sama cara mediumisasi. Akhirnya dites kan, mana sini? Coba dibuktikan. Biasa kan yang bisa mediumisasi itu mediator tertentu. Akhirnya beliau membuktikan, coba dilakukan sama ikhwan yang lain, sama orang yang lain. Ini nggak bisa dibacakan aina mata kunu ya ibikumullah jamiah sampai berkali-kali nggak masuk. Ya karena memang mediator tuh orang sugestible, mudah tersugesti, atau dia memang orang yang memang sudah ada bakat gangguan sehingga dia mudah dirasuki. Kalau orang-orang normal nggak bisa dimasukin dia begitu. Nah, walaupun dia ada bakat gangguan atau orang sugestible dimasukin jin, ini dalam ranah syariat gimana? Tentu terlarang, haram lah ya, makruh. Ya. Kenapa? Karena yang dimasukkan itu setan. Kan sama saja menimpakan madharat ke orang lain, menimpakan bahaya ke orang lain. Adapun kaidah fikih kan ad-dharar yuzal. Yang namanya dharar itu harus dihilangkan. Ini malah dimasukin, malah diundang. Dan dalam sabda Nabi kan dikatakan gimana? La tatamannau liqa aduwakum. Janganlah kalian itu berharap untuk bertemu musuh kalian. Nah ini setan musuh sejati kita malah disuruh masuk, diajak ngobrol. Dianggapnya itu jin muslim, tahu dari mana muslim? Memang udah lihat KTP-nya. Ya kalaupun muslim dimasukin tetap nggak boleh. Maaf ya. Ini sedikit saya bahas tentang jin catcher atau mediumisasi. Jin itu kalau sudah masuk ke dalam tubuh manusia selalu disifati setan. Rasulullah selalu mensifati jin itu dengan setan selagi dia itu masuk ke dalam tubuh. Tapi kalau sudah di luar bukan setan. Jinnya macam-macam. Ada yang muslim, ada yang enggak. Ya wa anna minna sholihuna wa minna duna dzalikunna qaraiqa qidada. Di antara kami ada yang soleh, ada yang enggak soleh. Kami menempuh jalan kami masing-masing dalam surat Al-Jin. Nah kalau sudah masuk, itu sudah disifati setan, apapun bentuknya.
Pertama, riwayat Tirmidzi, setan yang cuma ngekos semalam aja di lubang hidung, dikatakannya apa? Itu setan. Tidak saya kata ahadukum mimana nih faliyastantir salatan fa inna syaitana yabitu ala faisumi. Kalau bangun dari tidur hendaklah beristintar apa? Mengeluarkan hidung ya, mengeluarkan air, mengeluarkan air dari hidung. Karena setan bermalam di rongga hidung. Nah, ini cuma di rongga hidung aja dikatain setan sama Rasul. Bagaimana yang sampai merasuki? Makanya dalam hal ini rupiah nggak ada itu yang namanya memasukkan jin. Kalau kami biasanya Bapak Ibu mungkin lihat saya Ustaz Imam waktu di rupiah Trans 7 ya. Oh yang di rupiah kesurupan semuanya. Maaf, yang namanya TV entertain. Kalau yang di rupiah cuma nggak ditayangin, nggak laku, ratingnya turun. Nah ini bukan saja, memang nyatanya begitu. Tuh deh, Ustaz Imam pernah kemana gitu ya? Saya pernah itu waktu ke Jogja, orangnya lembut-lembut, orangnya pemalu-pemalu, itu nggak dapet, susah banget. Tapi kalau konten YouTube tak gampang, soalnya kan terserah kita mau nayanginnya kayak gimana kan, yang penting kan edukasinya. Kalau TV kan memang jadi rating. Selain memang edukasi juga entertainnya, ya namanya TV ya. Jadi kalau kita sering saja datang ke rumah pasien, pasiennya nggak reaksi, ya gagal, hangus, tinggalin. Bukan ditinggalin, habis itu nggak, tetap kita obatin saja. Habis itu, nah tapi nggak diliput. Cari lagi, kadang mundur lagi yang harusnya syuting cuma 10 hari untuk 4 episode, ini bisa sampai 2 minggu, 2 pekan. Itu gara-gara yang di rupiah nggak kesurupan. Memang kita nggak mencari kesurupan, karena rupiah itu kan utamanya adalah doa untuk mengharap kesembuhan. Nah kalau kesurupan ini banyak yang nanti akan kita preteli satu persatu, baik dari sisi psikologis atau sisi fisiologi orang tersebut, dan juga dari hal-hal yang sifatnya metafisik. Itu semua berkesinambungan secara holistik. Ada mungkin sudah sering disampaikan kan sama Ustaz Azimam di Ruqyah Talk. Ya memang kalau TV ya ruqyah yang menyebabkan kesurupan bukan begitu. Kesurupan karena terbongkar kedoknya saja, karena dibacakan ayat ruqyah. Ini beda dengan mediumisasi. Karena mediumisasi memang menyengajakan manggil jin dari luar untuk masuk ke dalam tubuh. Kalau kita beruqyah tidak ya berusaha mengeluarkan dan tidak mengklaim bahwa setiap ruqyah harus kesurupan. Itu sudah sejak dulu di Kairo kita selalu sampaikan itu. Ruqyah nggak harus kesurupan, bisa muntah, bisa hanya sendawa, bahkan nggak ada reaksi yang berlebih, gitu. Nah ini bedanya. Jadi ada yang menyamain tuh, oh ruqyah sama kayak mediumisasi, beda. Mediumisasi ngundang musiknya ada gendruwo, masukin gendruwonya masuk ke mediator, terus ngomong yang nggak karuan. Coba deh kalau memang bisa seperti itu. Saya pernah menantang pembuktian ini sejak 2018. Coba yang bisa memasukkan jin betulan dengan ilmunya, dengan ayat-ayat yang katanya diklaim bisa memasukkan jin. Nanti saya calling teman-teman di Mesir yang punya pasien asli Mesir yang kena gangguan jin, biar jinnya yang di sana masuk ke mediatornya. Dengan syarat mediatornya nggak bisa bahasa Arab, betul nggak dia bisa melakukan hal itu? Kalau memang betul kan jin Mesir tertarik ke Jawa atau ke Bandung ya. Kalau memang betul lah ya, kenapa? Oh itu roaming misalnya, kok ayat Quran roaming? Kan aneh gitu ya. Nah ini makanya hal yang kayak gitu adalah sebuah sebenarnya kebohongan belaka. Saya nggak tendensius ke ini untuk Ustadz Fulan, enggak. Siapapun yang melakukan mediumisasi ya ini kritik ilmiah. Iya. Apalagi mediumisasi yang parah itu jin masih mending lah. Ada yang mengklaim mediumisasi mengambil roh orang mati, dimasukkan ke dalam tubuh, akhirnya jadi viral kasus orang yang itu loh, Cirebon itu yang kena pembunuhan apa ya? Vina ya namanya. Ya itu kan hasil mediumisasi, kan ngawur. Saya boleh cerita nggak?
ada sejarah Jawa yang banyak dimanipulasi gara-gara proses mediumisasi. Jadi sejak abad 19, abad 18 ini udah ada praktik mediumisasi. Dulu setelah selesainya Perang Sabil Pangeran Diponegoro tahun 1825 sampai 1830 Masehi, itu Belanda gentar. Jangan sampai orang-orang di seantero Jawa, ya khususnya Jawa yang masih ada keraton Mataram kala itu, jangan sampai mereka bersatu dengan Islamnya, sehingga keislaman dengan budaya itu dibenturkan. Dan para company ini berusaha gimana caranya orang-orang Jawa membenci Islam, sehingga para company ini mencari orang-orang yang bisa menulis babat tanah Jawa dari awal kelahiran orang-orang Jawa Sunda sampai abad itu. Akhirnya datang ke Bupati Kediri. Ke Bupati Kediri ini karena dia nggak paham sejarah, datang ke seorang dalang. Nama dalangnya Ki Mertakanda. Ki Mertakanda ternyata nggak paham sejarah, datang ke dukun namanya Ki Sondong. Ki Sondong ini ahli mediumisasi katanya. Coba waktu itu ada pesulap merah mau dibongkar. Nah, Ki Sondong ini anehnya dia memediumisasi mediatornya dirinya sendiri. Dia masukin jin yang katanya namanya Buto, siapa saya lupa itu. Buto itu raksasa. Dimasukkan kemudian bercerita bla 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 bla. Katanya Raden Patah memberontak ke Brawijaya. Sedangkan dalam istilah Jawa itu ada yang namanya mikul dhuwur mendem jero, menjunjung tinggi apa-apa yang baik dari leluhurnya dan menutup apa-apa yang buruk, dan sangat anti terhadap anak-anak durhaka. Akhirnya ketika itu tersebar luas, ya orang-orang Jawa itu jadi sebel sama Islam. Dikiranya gara-gara Islam masuk, Jawa terpuruk. Dan mereka mengatakan ini agama bungsu. Ini bibit-bibit PKI awalnya. Iya, agama bungsu yang mengajarkan anak durhaka sama orang tua. Ini ngawur. Gara-gara omongan jin. Dari situ nanti muncul namanya syarat Darmo Gandul Surut Gatoloco, yang itu nanti isinya menghina Islam. Gara-gara omongan jin yang dipercaya untuk menulis bukan babat tanah Jawa, istilahnya nulis babat Kadiri. Namanya babat Kadiri, bukan babat tanah Jawa. Babat Kadiri, yang kemudian dari babat Kadiri itu muncul serat-serat yang lain. Nah, kalau ditanya sejarah hantu yang ada di latah Jawa dan Sunda ini dari mana? Itu ada hantu mutakhirin, hantu kontemporer sama hantu salaf. Maksudnya hantu lama gitu ya. Hantu lama, salaf antara pendahulu. Kalau Bapak Ibu tahu kuntilanak? Tahu kuntilanak? Apa? Pernah kenalan? Kuntilanak itu baru populer tahun 80-an Bapak Ibu. Sebelumnya nggak dikenal kuntilanak. Gara-gara film Susana yang kuntilanak gabut mesen sate 100 tusuk itu, ya, sama mesen bakpao. Itu pernah lihat soalnya itu. Sundel Bolong itu juga hantu-hantu baru-baru ini tahun 80-an, sebelumnya tidak ada. Kalau dulu orang-orang Jawa, kalau Sunda saya belum menemukan serat-seratnya ya. Kalau Jawa banyak, di candi-candi juga ada itu. Itu yang mereka percayai dan yang mereka ketahui hantu itu ya Banaspati, Kajiman, Dedemit, Danyang, Begejil, Lur Ketaplek, nggak tahu kan? Nah itu hantu-hantu lama, era kolonialisme. Bahkan sebelum itu. Tapi kalau kayak kuntilanak, Sundel Bolong baru tahun 80-an, hantu milenial. Nanti mungkin hantu Gen Z ada lagi. Kalau hantu milenial ya itu pocong gitu. Kalau zaman dulu hantunya abstrak, bingung kali mau menampakkan jadi apa karena belum ada TV. Ya karena ada TV itulah untuk menimbulkan paranoid massal atau ketakutan kolektif masyarakat lebih mudah. Sosok yang terekam itulah yang kadang-kadang di penglihatan anak-anak indigo
itu akan terekam. Masa iya jin wujudnya pocong? Maksud saya, jin dilahirkan tidak dalam kondisi wujudnya pocong. Kalau wujudnya pocong berarti dia dandan dulu, merubah dirinya seperti pocong atau kuntilanak. Coba deh perhatikan explore indigo. Oh di sini ada pocong, oh di situ kuntilanak, oh sini genderuwo, kok sama. Pergi ke tempat-tempat yang Belanda kayak gitu. Oh ini ada noni Belanda, ke gua Jepang di sini ya, di mana? Dago ya. Oh ini ada roh-roh tentara Jepang. Oh enggak, rohnya tentara Majapahit misalnya. Kan di Indonesia atau Pajajaran gitu kan, di sini gitu. Ya karena berarti ada sangkut pautnya sama efek apa jadi sugesti ya, belief atau ya kepercayaan, karena di sini Jepang berarti berbau di Jepangan jinnya, padahal kan nggak seperti itu mestinya. Oh Naruto ya. Dan kalau Bapak Ibu ketahui yang namanya ajian-ajian yang ada di ilmu-ilmu supranatural di Indonesia itu kebanyakan menggunakan ajian-ajian yang ada di pewayangan, kayak ajian Bandung Bondowoso, kemudian ajian Benduk Sayuto, kemudian ada namanya Saidi Angin, itu ajiannya Janoko, ya. Ada lagi ajian namanya Bocah Bajang, itu punya Prabu Salyapati ketika perang Bharatayuddha. Nah ini hal-hal kayak gitu ternyata berarti ini merekam dari hiburan yang viral di kala itu. Kalau zaman dulu sudah ada anime Jepang, mungkin Rasengan ya, kemudian Saringan dan Rinnegan-nya para Uchiha akan dijadikan ajian itu di Indonesia. Ya, atau tangan panjangnya Luffy itu kan, One Piece, mungkin bakal jadi ajian. Tapi karena zaman dulu belum ada anime, lebihnya yang mereka idolakan adalah pewayangan, maka ajian itu yang mungkin jadi inspirasi untuk dikreasikan di alam nyata. Pakai sihir, ada bantuan setannya. Mohon maaf ya, kebanyakan saya melihat orang-orang yang terobsesi ilmu-ilmu kayak gitu itu mereka kurang apresiasi dari kecilnya. Entah karena ditinggal ibunya merantau atau bapak ibunya mohon maaf pisah, ya, sehingga dia itu butuh, aku ini ada harganya loh, aku tuh butuh perhatian, akhirnya capernya pakai cara kayak gitu. Nah harusnya dibina dulu, nggak bisa dibina baru panggil ke Surabaya dibongkar. Ya harus dibina, karena kadang kasihan, betul. Saya kadang-kadang wawancara sama orang yang katanya punya ilmu-ilmu kayak gitu, ya memang mereka orang yang butuh banget perhatian, butuh banget orang yang bisa merangkul, ngajak dia mendengarkan apa yang jadi argumennya, aspirasinya. Dia karena nggak pernah didengar itu akhirnya kepengen punya bakat yang bisa bermanfaat untuk orang lain dan bisa supaya orang tuanya itu mengakui, oh aku bangga sama anakku. Akhirnya belajar ilmu kayak gitu. Ini banyak. Ya belum pakai penelitian kuantitatif, baru kualitatif, fenomenologi. Ya baru itu aja. Masih wawancara 10 orang lebih ya. Memang kasihan ya itu. Kayak gitu berobat, melakukan pengobatan. Yang mending kalau dia pengobatan belajar ilmu pijat masih bisa dipertanggungjawabkan. Kalau enggak cuma pakai modal ke toko jimat itu kayak Robi yang kemarin tak posting itu, Robi Raja Ontokusumo. Udah gitu Robi Rajanya print lagi, nggak ditulis, kawin dan dipercayai punya tua. Lah ini kan tulisan saya rokap gitu. Iya, kalau zaman dulu bahkan orang yang katanya membolehkan wafat itu ada waktu tertentu dan cara menulisnya. Nah ini enggak, zaman sekarang modern di print aja, kuasanya di korting. Nah itu, jadi banyak orang yang tertipu karena hal-hal yang kayak begini. Kasihan akidahnya, kasihan fulusnya, kasihan. Itu perkara-perkara yang tadi
mediumisasi, jimat-jimatan, ada lagi yang pakai cara ngeluarin sesuatu dari telur. Saya pernah itu meruqyah salah satu istri pejabat lah ya, dari Mabes, datang waktu itu. Dan ternyata beliau ini udah berobat kemana-mana. Dan ketika berobat selalu keluar paku, keluar jarum, keluar ya hal-hal aneh lah. Pas saya ruqyah, beliau protes, kok nggak keluar apa-apanya Ustaz? Hah? Saya bingung. Maksudnya saya biasanya kalau diobati keluarnya paku, jarum. Nah, waktu itu belum ada musola, belum tersohor banget ya. Mungkin udah ada YouTube-nya ya. 2000 berapa? 17 kalau 17 18 baru naik ya. Nah itu saya bingung gimana jelaskannya. Ya saya jelaskan dari segi dalil, tapi ya namanya orang awam nggak terlalu peduli sama dalil. Harusnya ya pembuktian memang. Jadi orang-orang kayak Mas Marvel dibutuhkan banget dalam dunia dakwah sebenarnya untuk membuktikan gitu, untuk membuktikan bahwa hal-hal yang kayak gitu hakikatnya memang bisa dipelajari dan kebanyakannya trik. Yang asli saya katakan ya ada memang. Soalnya memang di kitab-kitab ulama pun dijelaskan memang ada yang asli pakai setan. Ya. Tapi kalau dikontenin ya rata-rata pakai trik. Pakai trik gitu biar cepat mujarab. Ada kitab klasik berbahasa Jawa kuno namanya Bayanul Haq sebenarnya, tapi karena itu pakai ejaan klasik dari Bayanul Haq. Itu dikatakan ilmu di tanah Jawa itu maksudnya Pulau Jawa ya, Sunda ya, Jawa itu ada dua, sihir dan tahayul. Tatoyur dia bilang. Kalau tahayul itu adalah sesuatu yang sudah dipercaya secara turun-temurun. Kalau sihir itu ilmu yang ada tapi tidak pasti, kadang manjur, kadang tidak. Itu dijelaskan di situ. Kemudian uniknya beliau itu mengutip ayat wa ma hum bidarrin nabihi min ahadin illa biidznillah. Mereka tidak bisa mencelakai dengan sihirnya itu kepada seseorang kecuali atas izin Allah. Jadi jangan heran ketika orang sihir itu mencampurkan dengan kalimat-kalimat Allah. Sebenarnya itu pertama untuk kode, yang kedua untuk merendahkan ayat Quran itu sendiri. Saya pernah membongkar unboxing jimat di wilayah Kalimungu Cilacap, Nusa Mulu di Cilacap, Jawa Tengah. Itu ketika dibongkar jimatnya tulisannya itu potongan Al-Mu'minun apa hasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la ucapnya enggak ada. Kok kayak la ngawur malah dilakuin. Berarti itu ngawur gitu loh. Ayat Quran dipotong la terus alif lam mim dzalikal kitabul la roi babinya dihilang. Masih ada itu di YouTube, masih ada. Nah ini hati-hati makanya dengan perjimatan. Sayangnya ada orang yang mengatakan saya mengharamkan kaligrafi, yang ngawur. Saya nggak pernah mengharamkan kaligrafi kecuali kaligrafi yang memang ayat Quran dicampur sama hal yang kayak gitu, itu bukan kaligrafi jimat. Kalau kaligrafi itu yang di depan pondok tadi ya kalau nggak salah ada. Nah itu kaligrafi asli ayat Quran. Lah ini pakai wafat, pakai tilasmun, ada kepala macan, kadang pedang Azul Bakor itu, pedangnya Ali, kadang pakai kadang gambarnya Sultan Hasanuddin ada ditempel di situ. Nah ini untuk apa maksudnya? Itu yang sering kita bakar. Oh dibakar pokoknya itu menghina ayat Quran. Ya daripada dikuas-kuas ditaruh di sungai, lebih baik dibakar supaya ayat Qurannya tidak tercampur pada benda najis. Itu ya. Nah kemudian kita selaku meruqyah ini jangan bapak ibu tanya, saya tolong terawang rumah saya, kita nggak tahu. Kita pinternya nerawang uang.
Kalau nerapang rumah lewat foto itu ya nggak bisa. Apalagi untuk melihat jin itu nggak, Ruqyah Syariah tidak ada yang melihat dengan mata kepala atau ada jinnya. Kecuali ke mall lah itu ada celana jin ditempel di mana-mana. Ya kalau terkait melihat jin itu bahasanya panjang ya. Mereka bisa terlihat di waktu tertentu, tidak terlihat di banyak waktu. Mereka bisa terlihat ketika memang mereka mengganggu kita dan memadatkan diri di alam kita. Itu semua orang bisa melihat. Atau memang menampakkan pada orang yang dia ganggu. Nah ketika orang yang kena gangguan ini menyampaikan, saya diperlihatkan kayak begini misalnya, sosok ini, itu tidak ditolak persaksiannya karena bukan dalam rangka mengaku-ngaku dirinya tahu hal gaib. Karena dalam rangka konsultasi sama seperti Abu Hurairah dan Ubay bin Ka'ab yang mengaku bahwa dirinya melihat jin yang telah merubah wujud. Nah ini tidak ditolak persaksiannya karena dalam rangka konsultasi. Yang ditolak dan bahkan dihukum itu maaf orang pintar yang katanya bisa melihat hal-hal kayak gitu. Kenapa? Saya pernah diskusi sama Ustadz Hanif dari Ma'had Al-Jawi Al-Ilmi Karanganyar Solo. Beliau muridnya Syekh Labib. Sebab Imam Syafi'i mengharuskan atau memfatwakan orang yang mengaku melihat jin itu dihukum karena siapa saja nanti bisa berbicara seenaknya. Contoh, ada orang yang berseteru, kemudian dia mengatakan, aku melihat jin nih, jinnya disuruh sama fulan. Akhirnya timbul fitnah yang meluas, melebar. Nah ini karena besarnya madorot yang potensi madorot yang bisa tersebar, maka harus dipotong, diikat dengan cara dihukum. Dihukumnya apa? Tidak dijelaskan. Bisa dihukum secara sosial, mungkin dicambuk atau apa, nggak dijelaskan nama Imam Syafi'i, tapi harus dihukum. Karena potensi fitnahnya besar sekali. Itu mungkin nanti Saksi Imam mau nambahin banyak juga. Ah ya, Mas Marcel mungkin mau nanggapi biar enggak vakum, banyak yang ngantuk soalnya. Nanti tanya jawab bagaimana terserah Ustaz Simam. Saya kembalikan ke Al-Fatihah Ustaz Simam. Bismillah. Masya Allah, tabarakallah. Luas sekali ya pemaparan beliau tadi, singkat, padat, isinya daging semua. Alhamdulillah. Ya. Pada penyimak insya Allah ya, pada pencatat. Jadi jangan sampai ngaku beriman tapi masih datang ke dukun. Ya, datang ke orang yang ngaku-ngaku bisa melihat jin, bisa nerawang, bisa nangkap jin, masukin jin ke orang dan lain sebagainya. Hati. Ya mungkin ada waktu singkat untuk Kang Marcel ya. Ini tamu tadi undang, ya kayak jalan bukan orang. Tapi saya senang, masya Allah, surprise banget ya. Mau datang ke Darul Fitrah ke kampung, alhamdulillah, masya Allah. Jazakallah khairan katsira ya Kang Marcel. Mudah-mudahan langkah dakwah itu senantiasa diridhoi Allah SWT. Mangga mungkin mau menanggapi atau menambah wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah. Apa dulu ya? Enggak. Tadi dikira ustaz. Oke, luar biasa nih. Syukron jazakallah khair. Ini saya dikelilingi sama ustaz-ustaz semua nih, kecuali saya ya. Ya, jadi ada Ustaz Muaz, ada Ustaz Faizal, Ustaz Aris, ada Ustaz Azimam. Ya. Kalau saya bukan ustaz sendirian nih, saya bohong dukun. Iya. Terus tadi sebenarnya pas saya sampai sini, ini yang pertama kali yang membuat saya terfokus ya, ini dari merek airnya nih, udah sendiri ya, luar biasa, masya Allah. DF ya, DF water ini ada kepanjangan DF nih, dukun pusing. Iya. Jadi kalau
kesini nih dukun pasti pusing nih. Ketemu Ustaz Azimo, ketemu kita semua nih. Karena gak gampang dibodohi gitu. Jadi sebenarnya berbicara tentang mediumisasi ini banyak di luar sana yang bilang saya mengharamkan. Saya bukan ustaz. Jadi bukan membahas tentang hal haram, ada atau enggak gitu. Karena mediumisasi ini kalau kita pelajari sejarahnya tidak pernah ada asal mulanya dari mana kepercayaan ini. Mediumisasi itu kalau kita riset sejarahnya, pertama kali ini berawal dari boneka arwah yang belakangan sempat viral juga tuh ya. Boneka arwah yang dijual-jual katanya bisa nyusul lah, dibawa kemana-mana, harganya 3 juta, 10 juta. Spirit doll, iya betul. Awal mulanya mediumisasi tercipta dari kebodohan spirit doll tersebut sebenarnya. Spirit doll dulu di awalnya dianggap boneka mati doang, terus dianggap memiliki roh. Ini kepercayaan animisme. Ya, animisme itu kepercayaan benar-benar memiliki roh gitu. Akhirnya dirawat, dimandiin dan sebagainya. Nah, berkembang akhirnya dukun luar biasa. Oke, jadi awalnya gitu, boneka arwah. Terus dukun-dukun melihat ini peluang duit nih. Ini peluang fulus nih. Gimana caranya gue menduitkan ini? Akhirnya dukun-dukun menciptakan kreativitas yang disebut berbicara dengan arwah melalui boneka. Terciptalah ventriloquist. Kalau tahu Susan, bukan Susan, apa tuh? Yang Susan. Iya, Susan itu ventriloquist. Awalnya dikenal di dunia perdukunan. Awalnya, dan itu disebutnya berbicara dengan roh. Dulu dukun nyari duitnya datang ke rumah-rumah, terus masukin roh yang ada di rumah itu. Padahal si dukunnya sendiri yang ngomong, pakai bahasa perut kan gitu ya. Jadi ventriloquist keahlian berbicara menggunakan perut, jadi tanpa bibir bergerak. Nah, awal mulanya kayak gitu. Terus semakin lama semakin berkembang, terciptalah boneka yang hidup itu tuh, yang saya bawa atau enggak? Iya, boneka yang bisa jalan. Itu pengembangan dari ventriloquist sebenarnya. Boneka yang bisa berjalan itu untuk penarikan mustika bilangnya. Jadi diarahin sama boneka, diarahin sama boneka. Nih ada mustika apa? Ada mustika klepon, mustika lemper misalkan. Iya misalkan. Kan tergantung yang dikubur aja itu kan ya, sebelum syutingnya. Sebelum syutingnya dikubur dulu. Nah, akhirnya setelah boneka udah sampai fase akhir, dukun-dukun bingung nih kreativitasnya apa lagi nih ya. Akhirnya diciptakanlah ilmu mediumisasi ini. Mediumisasi di mana kepercayaannya adalah jin bisa ditarik ke dalam tubuh manusia. Nah ini anehnya lagi di Islamkan. Ini yang paling jahil apa tadi namanya? Murokab. Nah ini jahil murokab nih. Udah mah mediumisasi bukan dari Islam, ini kepercayaan kebodohan, di Islamkan gitu. Dan kalau kita tanya ke praktisi mediumisasi, doa apa atau zikir apa yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia? Doa apa atau zikir apa yang dimasukkan ke jin agar jinnya bisa nurut masuk ke dalam tubuh manusia? Mereka jawabnya apa? Mereka jawabnya ya cukup panggil nama jinnya aja nanti bisa masuk. Sebenarnya nggak ada zikir ataupun ayat-ayat tertentu yang dibacakan untuk menarik jin. Cukup panggil nama jinnya nanti bisa masuk sendiri. Nah ini kan jahil murokab lagi nih. Gimana caranya kita tahu nama jin gitu? Kayaknya kita lebih gampang tahu nama-nama malaikat ya. Ya kan kalau mau masukin malaikat aja gitu sekalian. Malaikat Mikail ya, kemarin ya, malaikat Mikail, tolong tambahin rezeki saya gitu kan. Itu lebih masuk akal. Atau malaikat pencatat ini nih, amal baik dan amal buruk, tolong amal buruk saya dihapus gitu kan. Kan gampang gitu, daripada masukin jin gitu kan. Nah ini parah makanya mereka ini berkedok agama untuk dipercaya. Itu yang PR yang perlu kita selesaikan sebenarnya, agar dukun-dukun ini, ilmu perdukunan tidak dimasukkan ke dalam ranah Islam seperti itu. Nah, kembali lagi mediumisasi. Jadi udah paham ya, ibu-ibu, bapak-bapak semua, bahwa mediumisasi tidak pernah ada dalam Islam, dan bahkan dalam ilmiah pun itu tertolak karena tidak jelas sejarahnya. Itu masuknya ke folklore. Ada istilah namanya folklore. Folklore itu adalah istilah di mana cerita-cerita budaya-budaya yang kita percayai namun tidak jelas siapa pembuatnya dan tidak pernah dibukukan.
dan tidak pernah ada yang mau bertanggung jawab terhadap cerita atau kepercayaan tersebut. Nah, itu yang saya sebut kebodohan. Sama halnya seperti tadi, nama-nama hantu kuntilanak. Kuntilanak ini bahkan kalau kita pelajari awal mula kuntilanak diciptakan itu sebenarnya berawal dari tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat yang ingin melindungi wanita pakai metode mitos-mitosan, horor-hororan. Kan dulu banyak tuh ya, kayak nggak boleh duduk di depan meja, di atas meja. Di atas meja nanti bapaknya banyak utang. Lah, saya nggak pernah duduk di atas meja, bapak saya dulu banyak utang. Masalahnya, saya di meja nggak bener. Itu palsu banget gitu. Katanya nggak boleh duduk di depan pintu. Nanti jodohnya jauh gitu kan, jodohnya jauh. Lah, ini kan sebenarnya larangan-larangan yang diciptakan untuk membuat seseorang tidak melakukan hal tersebut. Nah, begitupun hal-hal yang kayak horor-hororan yang tadi tuh yang saya sebutin. Jadi kayak kuntilanak awal mulanya di sebuah wilayah ini banyak wanita-wanita yang pulang kerja malam hari. Nah, tokoh-tokoh masyarakat gimana caranya biar si wanita ini nggak digituin, nggak digoda-godain gitu. Nah, akhirnya terciptalah nih, bilang aja kuntilanak, hati-hati ada kuntilanak itu biasanya ada wanita cantik pulang malam, terus di atas kepalanya tuh biasanya ada pakunya, gitu. Nah, kalau pakunya dicabut itu nanti dia jadi kuntilanak, atau disebarluaskan hal tersebut, sehingga para pria-pria nakal ini nggak berani godain si wanita lagi, nggak berani godain si wanita yang pulang kerja di wilayah tersebut, dan akhirnya dibuat film lah. Susana itu, dan ketawa kuntilanak yang kita kenal sekarang itu baru tercipta di film Susana. Sebelum film Susana nggak ada ketawa kuntilanak yang seperti itu. Yang nggak ada. Itu ketawa kuntilanak yang banyak dihalusinasiin banyak masyarakat. Wah, ada suara kuntilanak. Itu ketawa kuntilanak satu-satunya ketawa kuntilanaknya Susana. Sebelum film Susana tidak ada kuntilanak yang ketawa kayak gitu. Bahkan dulu ada yang bilang malah nangis suaranya gitu. Jadi memang perlu kita pelajari agar kita tidak mudah dibodohi oleh perdukunan yang berkedok agama, agar kita paham mana ajaran Islam, mana ajaran yang bukan Islam tapi di-Islam-Islamkan gitu. Begitupun ya ilmu-ilmu yang lainnya yang kayak anti tonjok, fake semuanya itu fake. Jadi memang itu pembodohan. Sekali lagi itu malah yang ilmu anti tonjok kalau saya pelajari seperti yang Ustaz Faizal sebutin tadi, itu berawal dari pewayangan tuh. Jadi ilmu-ilmu pewayangan yang mau dihantam, wah nggak bisa. Akhirnya terciptalah ide tersebut untuk dijadikan sumber uang. Dibukalah perguruan-perguruan yang padahal isinya sebenarnya itu kalau bagi saya itu bukan sihir juga, bukan setan, tapi isinya adalah itu ya benar-benar sugesti doang tuh. Jadi di sugesti ini gue izin, terus dia pertama bayar pakai orang bayaran dulu, orang dalam. Makanya saya bukan nyebut mereka tuh bukan tenaga dalam, tapi tenaga orang dalam ya. Jadi bayar orang dalam dulu buat pura-pura, nggak bisa. Nah yang nonjok ini nanti disugestiin lagi. Kalau dia bisa nonjok, disugestiin. Ada ilmu namanya meningkatkan emosi, karena ilmu ini hanya berfungsi ke mereka-mereka yang emosi gitu. Ditingkatkan lagi ilmu emosi itu ngencangin urat, terus nafasnya di perut. Nah ini kalau kita kakuin gini ya emang nggak bisa bergerak gitu kan, ngencangin urat gitu. Bukan nggak bisa nonjok, tapi emang kita kaku kalau kita kakuin gitu. Maka dari itu sebenarnya itu pembodohan. Maka dari itu semenjak saya mempelajari semua ilmu perdukunan, saya jadi tahu kenapa Allah Azza wa Jalla ini melarang kita untuk melakukan kesyirikan. Karena semua kesyirikan itu pembodohan, bodoh banget. Kayak contohnya yang tadi tuh yang jimat, itu kan sama aja kayak nih, lemper buat melindungi rumah kamu gitu. Nah ini kan nggak masuk akal gitu. Kalau yang diilmiah-ilmiahkan, istilahnya jimat tuh kayak gini, teman-teman. Jimat lemper, ini terdapat karbohidrat. Kalau yang diilmiah-ilmiahkan, ini terbukti terdapat karbohidrat, terdapat vitamin A, E, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Nah, dengan lemper ini dijamin kamu bisa kenyang. Tapi lempernya nggak dimakan, sama dukun disuruh gantungin di kalung. Kan double ini. Makanya Allah melarang kita syirik agar kita nggak terlihat bodoh. Biar kita bergantung ke Allah Azza wa Jalla aja gitu. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Takbir. Takbir. Ya, jazakallahu khairan katsira. Baik, sekarang mungkin langsung masuk ke sesi tanya jawab ya.
Silakan yang mau bertanya dari ikhwan 2, akhwat 2. Kita mulai dari akhwat dulu. Boleh diturunkan. Turun tangan dulu. Saya hitung sampai 3 ya. Siap? Belum? 3. Iya. Mana ibu? Yang warna hijau deh. Yang belakang. Ya ibu kerudung hijau mana? Tolong dikasih mic. Mangga? Ada? Oh iya. Disebutkan nama dan asal pertanyaan. Ibu Nunung, Kampung Ceri, Majalaya. Oh, mangga. Ceri? Oh ya. Ibu bawa anak. Oh. Yang tenang ibunya. Oh, istighfar. Ada Allah. So, jangan takut. Anaknya ada di sini. Laki-laki yang tadi ya? Apa yang perempuan? Oh, perempuan. Baik. 2 minggu udah berobat kemana-mana di Rasuki, katanya dikembali ya. Nah, mohon pendapat antum, solusinya bagaimana? Dua minggu keras sekali. Nggak usah pakai mic ya. Seminggu sakit. Seminggu sakit. Matikan saja. Sakit, selalu dia kerja, berangkat kerja hari Selasa, kemarin hari Selasa kemarin takutnya di pabriknya kenapa gitu, jadi berangkat aja. Kayaknya hari singkai itu teh lohor teh wih deui, anjeunna teh mama berat berat pisan. Berat punggungnya. Iya, Sini apa sini? Ini. Oh iya. Terus Jadi bawah, katanya ada yang Dibawa ke Ustaz. karena tadi itu kalau batu Baik. Katanya ada yang mengikutinya, nempel di untuk di pundaknya. Oke. lalu jinnya masuk berbicara murah kali begitu. Mohon berbicaranya apa ibu? Kalau boleh tahu. Oh, dia bersikukuh nggak mau keluar, pengen bawa anak ini. Anaknya boleh ke depan nggak? Silakan. Abang saya. coba lihat Pak. Ini lagi yang saya. Diagnosa lidah dan telapak tangan ini medis, bukan diterawang, diramal bukan, ya. Baik.
Oke, gini Bu, saya pakai bahasa Indonesia boleh? Mbak ini punya sifat introvert yang parah, sehingga ketika ada masalah-masalah itu jarang terbuka, sehingga itu juga melemahkan organ di pencernaannya. Itu bisa memicu sembelit atau maaf kotoran yang lembek. Dan karena di usus 12 jarinya, di usus penyerapannya itu bermasalah, sehingga makanan-makanan neuron sel yang di otak itu tidak terpasok dengan baik. Karena usus penyerapan ini adalah usus yang akan mendistribusikan nutrisi-nutrisi makanan untuk diserap oleh sel otak. Nah, itu ada masalah fungsi di situ. Ya, dan juga maaf ada tekanan batin yang agak berat. Tekanannya apa? Saya kurang paham. Dan ini juga bermasalah ketika Mbak masih tetehnya masih ada di kandungan ibu. Dengan kondisi batin ibu yang banyak tergoncang dan juga khususnya bapak. Nah, mungkin nanti perlu ada yang namanya pendekatan secara persuasif, susah ya. Bisa komunikasi lebih harmonis, lebih dekat lagi, dan nanti bisa curhat ngobrol sama saya. Boleh setelah ini kita ngobrol-ngobrol boleh. Nah, terkait jin yang masuk yang jelas ketika ada fungsi yang lemah, kemudian psikis yang berat, mereka nempel itu wajar. Makanya jangan biarkan dia nempel terus. Bangkitkan kondisi mentalnya ya Mbak, dan jangan lupa bahagia. Senyum dong. Nanti curhat ya. Ya, nanti apa yang mau disampaikan di Anwar. Ya, kita doakan beliau mudah-mudahan Allah sembuhkan, amin. Amin. Oke Bu, saya sedikit menambahkan. Tadi kan sebenarnya kakaknya yang kesurupan ya? Ini anak saya. Iya anaknya. Iya maksudnya anaknya kesurupan ya? Iya kan? Iya kayak betul ya. Nah kesurupannya, iyalah. Jadi kemasukannya menurut yang disampaikan mengakunya adalah jin yang ingin membawa. Itu setelah kejadian pergi ke ustadz yang katanya ditumbalin. Ngomong sendiri. Ngomong sendiri aja. Maksudnya? Kalau lihat ustadz langsung nyantol ini anaknya, langsung takut, nggak mau lihat. Enggak, setelah kesurupan itu sebelum datang ke si ustadz atau sudah? Sebelum. Oh sebelum. Oh, oke. Jadi saya berani menilai bahkan. Saya berani menilai yang didatangin ibu itu bukan ustadz beneran. Hati-hati itu dukun loh. Karena ustadz nggak mungkin menilai di sini ada yang ikut. Ini jadi tumbal. Tahu dari mana? Ini mah bicaranya setan yang bicara ditumbil. Jinnya. Oh jinnya ceritanya. Oh bukan ustadznya. Oh I see. Terus ustadznya bilang apa? Iya, mau dikeluarin susah. Udah 3 malam saya nggak gitu. Hmm. Mungkin aja. Iya. Susah sekali ininya keluarnya setan. Susah keluarnya ya. Kalau kakak terpancingnya kak ketika terjadi kesurupan terpancing karena apa? Oke. Lagi ngapain? Pas kesurupan? Hah? Lagi duduk aja lagi. Di rumah? Di rumah aja. Oke. Sekarang sekali. Iya berarti iya. Ini ya udah nanti sesuai yang Ustaz Faizal sampaikan tadi. Emang harus ada yang saya lihat, emang harus ada yang diobrolin juga sih dari kakaknya secara langsung. Ya itu harus akan di sistem limbiknya. Iya. Sehingga manifestasi kesadarannya itu setan berusaha mau menakut-nakutin aja. Hakikatnya itu juga ada rekaman alam bawah sadarnya yang pengen lari dari suatu permasalahan hidup yang besar. Ya, sehingga dia setannya ngomongnya mau dibawa. Padahal udah kayak gitu. Ini bukan tumbal. Kalau tumbal tubuhnya nggak kayak gitu. Saya nangani kasus yang serius ada dia nggak kayak gitu. Mas Karsi mana Mas Karsi? Oh nggak ikut ya? Nggak, Mas Karsi Cirebon itu kan? Di luar ya? Oh hadir. Mas Karsi Utbul. Wah bukan Utbul ya. Betul. Nih kasus yang memang benar-benar kalau mau. Sekarang udah sembuh dengan izin Allah. Emang hadir ya? Karsi Cirebon. Hadir. Ada nggak Mas Karsi Cirebon? Emang nggak ada ya?
Oh nggak ada. Berarti lihat di YouTube ya, subscribe sama. Insya Allah udah pada subscribe semua ya. Kalau belum cari MFO Muhammad Faizal Official ya, channel beliau, channel Kang Marcel, channel Darul Kiprah TV jangan lupa juga ya. Ya, Darul Mitra. Kita mulai bangkit lagi insya Allah. Amin, amin. Baik, alhamdulillah. Kita doakan beliau mudah-mudahan segera Allah sembuhkan, amin. Udah nikah belum? Udah sing bahagia, amin. Baik, alhamdulillah. Ini waktunya singkat banget, mohon maaf ya. Kita pindah ke laki-laki ya. Pertanyaannya satu orang lagi saja, karena habis itu ada praktik dan kita akan closing. Kita akan ke Aljabar. Kita puas-puasin di sana nanti, insya Allah. Ya, mangga langsung aja. Diangkat suaranya, mangga silakan. Waalaikumsalam. Nama saya Solihuddin dari Bekasi. Masya Allah. Jauh. Istri saya namanya Ika Priyati Suciati. Diponis oleh dokter karena penyakit kanker rahim. Kanker rahim. Stadium? Sudah diangkat, Oh, sudah diangkat rahimnya. Subhanallah. diangkat rahimnya, dan setelah diangkat beberapa bulan kemudian diponis lagi, diagnosanya katanya ada kelenjar di tulang ekor. Dan itu katanya suruh dioperasi lagi. Nah akhirnya saya batalkan masalah saya tunda dulu operasi. Saya koordinasi dengan Pak Ustadz Ajab yang ada di Bekasi. Ah siapa? Ustadz Ajab. Oh iya. Oh, satu Mustafa. Iya. Iya ada Azhar. Baru ya? Iya, saya Ajab di Bekasi. Saya kedua kali Ustadz Ajab, beliau tangani ternyata ada gangguan sihir yang katanya ingin apa itu merusak hubungan keluarga dan juga ingin membunuh istri saya. Akhirnya Ustadz Ajam datang ke rumah. Ustadz Ajamnya di Rukia, dan setelah 2 kali saya direkomendasi untuk datang ke sini untuk menemui Pak Kiai Muhammad Faizal. Kiainya beliau. Nah, ini istri saya. Kiainya Ustadz Imam, saya santri. Astagfirullah. Apa tadi sakit kanker rahim? Kisah. Oh, kelenjar. Kalau kelenjar limpatik itu kan anunya ke sini ya, kemana? Ke selenggi, selangkangan ya. Di tulang belakang. Kelenjar. Bilangnya kelenjar ada benjolan lagi 10 cm menurut MRI, sudah di MRI 2 kali gitu ya. Terus kata ibu ini udah nggak bisa diapa-apain lagi, ibu harus dioperasi lagi seperti itu. Terus yang sekarang saya rasakan itu di tulang ekor sakit sekali seperti itu. Setiap mendengar ayat ruqyah yang hubungannya tentang jin, sihir itu langsung reaksi. Oh gitu ya. Sebelah kiri, kanan, atau tengah? Oh di tengah di ini ya, ruas-ruas itu ya. Sampai ke perut juga udah nggak bisa makan. Oh coba saya lihat ya. Boleh maju aja. Oh di kokon. Punten. Mana dokter David? Coba buka mulut. Buka mulut. Wah, maksudnya kayak leak. Kurang gue itu. Buka. Mulutnya ambil buka, ambil melet. Mana? Di atas. Negara nggak ada. Cirol. Wah, ngeblur gangguan. Sebentar, buka maaf. Ya Allah, kenapa ngeblur? Ngeblur. Ini udah. Iya.
nanti bisa minum MSP aja dia. Coba lihat sekarang. Ini Bu, ini dari hubungan ibu sama ibunya jenengan baik. Ibu mana? Ada nanti nanti apa? Ya, waktu mengandung Mbak, waktu itu ada tekanan hati nggak tahu ya. Oke, tapi gini ya, kalau ini dari segi ilmu ya memang ada jin asam dari terakhir di Kalau nggak ada sihir ya? nanti dianalisa lagi. Mudah-mudahan tidak ada. Tapi lihat Ustaz aja udah ketawa. Itu kan artis. Iya, Grogi. baik. Subhanallah. Ya. Kita doakan beliau semoga penyakitnya segera Allah angkat dan Allah sembuhkan. Amin. Ya, insyaallah ini boleh. Ibu waktu awal-awal itu perutnya sering begal enggak? Saya setelah lahiran itu operasi usus saya pecah Ustaz. Oh, berarti ususnya udah diangkat, dipotong. Oh, yang tepat. Ya gara-gara itu. Sebenarnya gara-gara itu. Sehingga ketika usus itu udah ada yang dipotong, metabolisme tubuh itu jangan harap kayak dulu lagi. Ya memang fitrahnya kayak saya udah dipotong. Karena dulu saya pernah hernia, sebenarnya nggak perlu dipotong, tapi nyari alasan biar izinnya lama dari pondok. Akhirnya saya operasi hernia. Sebenarnya nggak terlalu bermasalah, bisa dipijit. Saya tahu bisa dipijit, tapi biar operasi ya biar sebulan bisa izin. Berusaha. Akhirnya sekarang banyak cepat capek, udah nggak kayak dulu lah. Jadi kalau ibu sekarang banyak merasakan nyeri di sini, saya pun merasa karena itu bekas bius sebenarnya, bekas biusnya. Nah kalau dokter mengatakan ada hal pembengkakan lagi, coba perlu di USG lagi, perlu di apa? Ya dilihat lagi seperti apa, dipoto. Nah kalau sampai sihir, kayaknya enggak sampai situ kayak. Ya nanti tinggal di rukyah rutin saja, karena kan yang namanya rukyah bukan hanya buat sihir, tapi juga bisa buat penyakit-penyakit semacam itu, termasuk setan-setan yang udah lama ngikut, termasuk tadi yang saya bilang itu, yang dari ibu, ya, gitu. Mohon barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan untuk sesi tanya jawab. Kita masuk ke praktek ya. Mau praktek nggak? Tapi ini praktek terapi mandiri, biar bapak ibu enggak bertanggung tangan terus ke rupiah, biar dapat oleh-oleh dari acara ini. Oh aku udah bisa rupiah geningan ya. Rupiah tadi apa? Rupiah itu doa permohonan kesembuhan. Pertanyaannya, kita semua bisa doa mohon kesembuhan enggak? Bisa. Artinya kita semua bisa merupiah. Paham? Yang dibaca sama doanya. Ustaz nggak bisa pakai bahasa Arab, Sunda gitu nama. Mangga, dah Allah mah ini. Ya, boleh pakai bahasa Sunda, Indonesia, Jawa, terserah. Boleh, asal dua syaratnya. Tidak ada keharaman, tidak ada kesyirikan. Maka kita semua bisa melakukan ruqyah. Ya. Udah punya air semuanya? Sudah, silakan dibuka. Iya, iya. Sudah. Baik, silahkan dibuka. Kalau belum bisa ke depan ya. Bisa ke depan. Tadi dibagi secara gratis. Dibayar dengan infak terbaik saja. Tapi kalau mau beli mangga yang besar, mangga. Mau
punya 5-10 kayak mangga dibuka semua airnya ya, botolnya. Ini sudah jam 10 lebih, sebetulnya target kita sampai jam 10, cuman kita ulur sejenak untuk membekali Bapak Ibu belajar membuat air doa, air rupiah. Nggak perlu lagi nanti jauh-jauh misalkan kemana minta air doa. Kita bisa berdoa dengan catatan level keimanannya ditingkatkan sama-sama. Tuhan yang diminta Allah sama, bacaan yang dibaca pun Al-Quran sama, la tahrif, nggak ada perubahan dalam Al-Quran. Begitu-begitu aja. Dulu ada orang gila diterapi dalam Fatihah di zaman Nabi oleh Sayyid Al-Khudri, sembuh dengan izin Allah. Pertanyaannya, Al-Fatihah yang beliau baca dengan yang kita baca sama apa sama? Sama. Yang membedakan kualitas keimanan. Maka imannya ditingkatkan, hatinya dibersihkan, baca dengan penuh pengharapan hanya kepada Allah, sembuh tidak sembuh terserah Allah. Yang penting kita ikhtiar sudah dengan cara yang benar. Paham ya? Baik, dekatkan ke mulut masing-masing seperti ini. Kalau tangannya bersih bisa dicelupkan satu kotak dari telunjuk begini ya. Kalau kotor bekas mobil jangan. Jadi asing-asing kumaha oke. Baik, kita mulai. Kita bermuhasabah diri dulu, beristighfar. Mudah-mudahan dengan istighfar itu doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada kresek dibuka boleh. Kreseknya. Pilih tiba-tiba mau muntah biar nggak berantakan di sini, langsung muntahkan ke kresek saja, jangan malu-malu. Sok nggak dibagi aja. Ada yang belum punya air? Boleh dibagi tadi. Kresek juga boleh. Ya, dibagi-bagi. Ini air produk asli dari Darul Fitrah yang mengemasnya santri. Ya, insya Allah bersih karena ini air alkali juga. pH-nya tinggi, bukan air biasa. Ya, kalau sudah tenang kita bisa mulai. Sekedar informasi, ya sekedar informasi, acara seperti ini rutin diadakan setiap Ahad pertama. Setiap bulan, setiap Ahad pertama jam 8. Ya kalau kejauhan kita mulai jam 9. Terkadang banyak orang yang komplain terlalu pagi, oke kita angkat ke jam 9 atau bahkan ke jam 10. Cuma jarang kalau jam 10, biasanya jam 9 sampai zuhur. Ya acaranya seperti hari ini, infak terbaik saja, tidak ada bayaran yang diwajibkan. Adapun program harian privat intensif itu ada pendaftarannya, ada administrasinya dan hari yang ditentukan. Setiap Ahad keempat rukyah intensif di sini bersama Arsyadaya Daga Internasional wilayah Bandung Bina Nusant Muhammad Faizal. Ya, setiap Ahad pertama kita kajian seperti ini. Di sela-sela waktu dari Ahad pertama ke Ahad keempat kita buka terapi harian di Rumah Bina Arsyada. Tempatnya ada di Rancamanyar. Nanti di japri aja adminnya, atau nanti kami izin untuk memasukkan nomor bapak ibu yang terdaftar di meja pendaftaran, digabungkan ke dalam grup biar dapat informasi terkait kajian-kajian rukyah dan terapi harian atau bahkan ingin didatangi ke rumahnya. Nanti ada admin khususnya menangani itu. Begitu ya. Baik, kita mulai. Dekatkan ke mulut, tutup matanya. Hadirkan rasa syukur, rasa ridho, ya, ikhlaskan semua ibadah hanya untuk Allah, maafkan semua orang, ya, istighfar, tenangkan batinnya. Kita akan membaca kalamullah. So, istighfar ya. Astagfirullah. Diingat dosa-dosa ke Allah. Apakah kita sering lalai bahkan meninggalkan sholat?
Apakah kita pernah melanggar daripada aturan-aturan Allah? Pernahkah kita ke dukun, masalah jimat, minta diramal? Atau bahkan pernahkah kita melakukan keharaman-keharaman yang lain? Berjudi, berzina, malas berhijab, tidak mau menutup aurat, ya, bermasalah dengan Allah dari segala sisi. Silakan diistighfar. Lalu diingat juga dosa-dosa kita ke orang tua, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Diingat dosa kita ke suami, ke istri, ke anak-anak, ke saudara-saudari, ya, ke kerabat. Saya sarankan yang punya dendam kesumat, sakit hati berlebih yang sudah bertahun-tahun, segera maafkan, ya, siapapun yang pernah menzaliminya. Ya, baca salawat Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, kita baca surat Al-Fatihah, ya. Bacaannya cukup terdengar oleh kita dan air yang kita bacakan. Upayakan nafas yang kita hembuskan ketika membaca Al-Quran itu mengenai air yang kita baca, agar airnya mendapatkan keberkahan Al-Quran. Baik, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yuk, pelan-pelan ayatnya. Ayatul Kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Yuk lagi pelan-pelan. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yuk lagi ya. Terus Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. An-Nas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yuk. Baik. Cara pertama jangan dihirup dulu ya. Kita akan hirup dulu saja udaranya. Dihirup udaranya seperti ini. Bismillah. Jauhkan hembusan nafasnya, jangan ditiup ke airnya ya. Bismillah. So, terus dihirup dulu. Ini harusnya gangguan psikis ya, ditekankan sekali, dihirup dengan benar. Karena di dalam rongga hidung terdalam kita ada saraf-saraf olfaktori yang nanti akan direspon oleh sistem limbik yang akan berdampak ke dalam mood kita. So, hirup dulu pelan-pelan. Ya, punya kerasa semua ya. Kita akan pakai cara yang kedua. Masih belum diminum. Cara yang kedua, kita hirup airnya ke hidung seperti istinsyaq dan istintar ketika wudhu. Ya, tuangkan ke telapak tangan, dihirup pakai hidung, dikeluarkan lewat hidung. Jangan lupa dibuang ke kresek masing-masing. Kalau nggak punya, ngacung nanti dibagi. Kalau nggak ada, bisa joinan. Bangga. So, dituang ke telapak tangan kanan. Dihirup dalam-dalam, mau muntah-muntahkan, nggak usah malu-malu. Kok sakit nih, kok mual, muntahkan. Itu bagus untuk psikologi kita. Jadi Masya Allah, di balik sunnah istinsyaq dan istintar ada keberkahan. Ayo, yang gangguan jin katanya sudah lama dipraktekkan dengan benar. Sampai perih nggak apa-apa ya. Pundak sakit, pusing kepala, bagus itu. Ya, bagus karena sistem limbiknya merespon dengan baik. So, keluar lewat muntahan nggak apa-apa. Ukhruju ya adullah. Ukhruju ya adullah. Yang mengganggu psikologi, ya, mental seseorang, yang membuat orang suka sedih berlebih, marah meledak-ledak, takut berlebih. Ukhruju ya adullah. Hirup lagi airnya 3 kali boleh, 5 kali, 7 kali. Utamakan bilangan ganjil ya. Subhanallah. Yang muntah-muntah jangan panik, itu tanda baik. Bagus muntah itu, jangan takut. Mudah-mudahan penyakitnya dikeluarkan oleh Allah. Masih ada yang muntah? Okay. Yang masih muntah-muntah saya sarankan lanjutkan yang tadi. Jangan diminum dulu. Yang sudah baikan boleh diminum, jangan lupa pada tangan kanan. Diseruput kayak minum air kopi panas. Dinikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Ya, pakai tangan kanan ya. Bismillah. Masih haus, minum sampai habis nggak masalah. Kalau sudah cukup boleh ditutup botolnya.
Cara berikutnya bisa dipakai mandi. Saran saya jangan pakai air minum ya. Mending bikin pakai air mandi ya, pakai ember. Jangan lupa dibacakan di luar kamar mandi. Diaduk sambil baca Fatihah 7 kali. Semakin banyak volume airnya disarankan semakin banyak bacaannya. Ayatul Kursi 3 kul kayak tadi cukup ya. Bahkan Fatihah saja cukup karena Fatihah itu bukan saja dia ibunya Al-Quran. Sangat dahsyat Al-Fatihah itu. Saking dahsyatnya ketika diturunkan itu Allahu Akbar. Terbentang langit, malaikat yang tidak pernah turun ke bumi, Allah izinkan turun. Ya, Masya Allah. Setelah terapi minum, terapi mandi masih belum gangguan, bisa ruqyah rumahnya juga dengan air tadi. Caranya bagaimana? Disemprotkan pakai alat spray atau diciprat, diemprat ya kalau bahasa Sunda. Ke pojokan, pintu-pintu, jendela, ya, atap. Kalau perlu dipel, pakai air ruqyah. Ya, jangan takut sama jinnya, jangan nyalahin jinnya juga. Kok jin ganggu rumah saya terus? Coba cek rumah kita ada nggak penyebab penarik gangguan-gangguan jin datang. Nggak lepas dari 3 hal. Pertama, kutil. Daun kutil, kurang tilawah. Kalau kita kurang tilawah di rumah, insya Allah gangguan rumahnya. Ya. Kedua, selain kutil ada kurang. Daun kurang rapi rumahnya. Banyak ruang lembab, kotor, tidak baik sirkulasi udaranya, kayak kuburan. Ya, hati-hati dibersihkan. Kutil, kurang, hijau. Satu lagi apa? Kuman. Kurang iman. Pakai jimat-jimat, ditanam-tanam, digantung-gantung. Ya, ada terakhir lah, kudis. Kurang disiplin, nggak disiplin sholatnya, nggak disiplin hidupnya, pola makan suka-suka hati, pola hidup suka-suka hati. Ketika kita masuk rumah suka-suka, nggak disiplin, nggak baca doa, setan yang stay di depan rumah manggil teman yang lain. Bro, ini tempat tinggal kita malam ini. Mau makan nggak disiplin, nggak doa kita, nggak menegakkan adab-adabnya. Jin-jin setan-setan pun manggil teman-temannya. Sekarang kita sudah punya makanan untuk dimakan. Hati-hati ya. Jadi kudu disiplin. Ada 4 tadi apa? Biar nggak ada gangguan rumah. Pertama, kutil, kurang tilawah. Yuk perbanyak tilawah. Yang kedua, kurang rapi. Maka yuk rapi-rapi rumahnya. Yang ketiga, kuman, kurang iman, masih punya jimat-jimat, hancurkan jimat-jimatnya. Ustaz saya takut ngancur jimat, nggak usah takut, itu sampah. Sampah itu. Jadi jangan kita menggantungkan diri ke sesuatu yang nggak bisa apa-apa. Ya, itu sampah, nggak ada jinnya itu. Ya, yang ada apa? Takut was-was dari jin tentang benda itu. Jadi jangan sampai kita takut dengan yang demikian. Kita hanya takut sama Allah. Terakhir, kudis, kurang disiplin. Disiplin doanya ketika masuk rumah, mau makan, mau masuk kamar mandi. Ya, disiplin hidupnya, pola hidupnya, pola makannya, pola pikirnya. Ya. Sholat khususnya ya, jangan sampai mundur, tegakkan sholat-sholat sunnah. Nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Sinarilah rumah-rumah kalian dengan sholat dan tilawah Al-Quran. Kalau lebih mantap lagi, baca surat Al-Baqarah. Kata Nabi apa? Bainama syaitan yanfiru. Setan itu lari terbirit-birit, bukan hanya keluar, kabur, ngacir dari rumah-rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Paham insyaallah ya? Gampang. Terapi air tadi bisa dalam tubuh, luar tubuh, bisa juga untuk rumah. Insyaallah cara-cara tadi kalau diimani dengan baik, kita akan mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an yang dibacakan. Ya, cukup mungkin sih. Ada tambahan? Ya, ini kita khawatir kejebak macet sebetulnya karena ada 3 titik kemacetan untuk alat-alat Jabar.
Mall Sumarekon baru dibuka, pasti macet. Persib bermain, sing menang, amin. Ya, Boboto kemarin juga bendera udah berjejer tuh. Ya, soalnya kemarin teman-teman Arsada punya drama ini, apa namanya teh, pamflet ngapung, ya. Flyer yang ditempel itu terbang ke bawah angin, runtuh. Kemarin baru kita benerin tuh sama santri. Alhamdulillah, itu bendera Persib ngalah-ngalahin Baleho itu, ya. Partai kalah itu. Persib bukan mah itu aing. Mudah-mudahan menang lah ya. Baik, apalagi tadi teh. Ketiga ya peziarah agama itu sendiri. Apalagi guru kita mau datang, sudah. Kata mah ngesot-ngesot itu ya. Mudah-mudahan acaranya berkah. Amin. Ya, saya mewakili dari pihak Pondok Pesantren Tahfidzul Fitrah untuk memohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian sekiranya kurang nyaman di sini dan juga mengucapkan ribuan terima kasih mau datang ke tempat ini, ke pondok kami tercinta. Mohon doanya, mohon dukungannya. Kita punya 4 program unggulan yang saya tawarkan ke Bapak Ibu. Yang pertama tentang wakaf di pondok ini. Keuntungannya apa? Ya jelas nanti keuntungannya sudah Allah jamin di akhirat. Adapun untuk di dunia, nanti siapapun yang masuk ke dalam grup wakaf Darul Fitrah, kita akan bina, kita akan sampaikan wawasan keislaman baik secara offline atau online. Kita akan bina lewat Zoom insya Allah, ya, bagi siapapun yang ingin mewakafkan harta bendanya ke Pondok Pesantren Tahfidzul Fitrah. Kita mulai dari paling rendah 100.000 setiap bulan. Murah insya Allah ya. Untuk apa? Untuk pembangunan. Ya, pembangunan di Pondok Pesantren Tahfidzul Fitrah. Kalau yang udah sering ikut Ruqyah Top dari awal 2001 dulu, mungkin pangling ke sini ya. Paling nggak atas ayam masjid dulu mah ini lapangan, mohon maaf belum diuruk, belum jelas, tapi sedikit-sedikit berkah bantuan dan doa Bapak Ibu sekalian, Allah kasih tempat ini. Dan saya mewakili Darul Fitrah juga mengucapkan terima kasih ya ke Ustadz Hilman ya, ke Abang Hilman tadi, Masya Allah, beliau salah satu wakil yang akan menyiapkan set plan, insya Allah, gambaran mendesain. Kan beliau arsitek nih, ahli teknik sipil juga, Masya Allah. Beliau punya gerakan sosial membantu pondok pesantren atau masjid-masjid yang ingin didesainkan secara gratis, cuma-cuma. Masya Allah, kita doakan beliau semoga makin berkah. Amin. Nanti beliau set ini pondok mudah-mudahan makin rapi. Oke, itu program wakaf 100.000 sebulan. Yang kedua program orang tua asuh. Program orang tua asuh 700.000 per bulan. Untuk apa? Untuk membiayai kehidupan anak yatim duafa di sini. Karena 50% di sini kemungkinan kalau kita hitung ya, itu yatim duafa. Yang tidak berbayar juga cukup banyak, maka yang mau jadi orang tua asuhnya pun nanti kita wadahi insya Allah. Lalu yang ketiga ada program Iftar Ramadan. Iftar Ramadan untuk apa? Ya buka puasa. Bahkan kalau ada lebihnya kita oper ke sahur. Kita ada tahajud bareng di sini, ada qiyamul lail, tarawih pun di sini. Kalau di depan masjid depan itu untuk umum, itu mah ekspres ya. 30 menit kelar tarawih. Kalau di sini 1 juz setiap malam. Bapak Ibu yang mau ikut mangga. Kita udah 2 tahun ini mengadakan tarawih 1 juz 1 malam di sini. Ya, kalau mau ikut nanti mungkin kita gaungkan kemana-mana. Jadi jangan alatif doang yang rame ya. Masjid-masjid selain alatif juga kalau perlu bisa mencontoh. Mudah-mudahan Darul Fitrah bisa mencontoh. Amin. Untuk iftar Ramadan satu paketnya 25.000. Berapa? 25.000. Murah insya Allah. Yang terakhir badal umroh, program badal umroh. Sebagian besar keuntungan tentu untuk pembangunan Pondok Pesantren Tahfidzul Fitrah. Saya akan berangkat insya Allah ya ke Haramain. Kita akan umroh backpacker sama keluarga insya Allah, dan juga adik saya di Mesir. Nanti kita kerjasama dengan teman-teman kami di sana. Untuk apa? Untuk menggaungkan badal umroh. Jadi orang-orang yang mampu secara finansial, tidak mampu secara fisik,
Allah uji dengan sakit misalkan, tapi pengen umroh bisa dibadal, diniatkan, nanti diganti sama tim kita, bahkan sama saya juga bisa. Nanti insya Allah kita akan bagi-bagi. Kita hanya buka untuk 20 seat badal umroh ya, untuk bulan Februari tanggal 27 sampai tanggal 12 Maret atau 11 Maret lah. 12 Maret kita udah persiapan pulang, nanti umroh wada itu ya, perpisahan. Mangga yang punya orang tua yang sudah syuyukh, yang sudah tua, yang nggak mungkin secara fisik umroh, dibadalkan lebih berkah insya Allah. Bahkan yang sudah meninggal pun boleh. Badal haji boleh, badal umroh juga dibolehkan untuk siapapun yang tidak sanggup secara fisik namun sanggup secara finansial. Biayanya berapa? Biayanya 4 juta. Kalau berangkat umroh sekarang 38 juta, 40 juta. Paling murah ada yang 21 juta tanggal 11 Februari. Tapi tidak akan nyoblos. Nggak bisa tuh kita memenangkan ya, atau menyoblos. Jadi kampanye ya. Ya antum tahu lah, pilih yang amanah saja atau yang lebih dikit dosa-dosanya ke Republik kita ini ya. Kalau jadi yang sempurna mah dah, yang sempurna hanya Allah. Gitu ya. Ada 4 program. Mohon maaf, terakhir. Program beasiswa untuk ke Timur Tengah untuk Ananda Aprian tadi yang baca Al-Quran. Beliau memerlukan uang lebih kurang 22 juta. Ya, 22 juta untuk pemberangkatan. Saya baru mulai beberapa waktu lalu, alhamdulillah baru terkumpul 3 juta. Ya, berapa juta lagi? Ya, malah aja target ya. Kalau mau tiketnya doang, kita kemarin dapat paling murah 7.700.000. Tiket doang, belum pembebasan visa, nebus visa, belum juga sewa rumah dan lain sebagainya. Kalau ditotalkan lebih kurang 22 juta. Mangga Bapak Ibu, nyumbang 500 juta, 2 juta, 10 juta, ya 100.000 bahkan dititipkan. Mangga di meja depan ada nanti ya. Di meja depan tadi yang ibu masuk di gapura masuk sini, itu ada meja-meja yang berjajar. Pilih Bapak Ibu mau ikut di antara 5 program tadi. Program beasiswa ke Mesir, ya membantu untuk keberangkatan. Insya Allah pahalanya sama dengan yang menuntut ilmunya, Insya Allah. Yang kedua, program wakaf 100.000 per bulan. Semen sekarang 175 ya. Kalau beli banyak bisa 55, ya tergantung merek. Ya, jadi kita buka di 100.000. Program Iftar Ramadan 25.000. Program orang tua asuh, ngangkat anak di sini. Ya Allah Ustaz, aku anaknya belum ada yang soleh. Coba cari yang soleh di sini untuk diangkat menjadi anak ya. Mudah-mudahan dapat berkahnya anaknya jadi soleh insya Allah. 700.000 per bulan karena itu SPP ya. Yang terakhir program apa tadi? Saya lupa. Wakaf, badal umroh. Badal umroh 4 juta, sebagian besar keuntungan akan untuk pembangunan pondok pesantren Tauhid Darul Iqra. Ya, kalau bingung-bingung kumaha hubungi saya aja ya. Tapi saya nggak hafal nomor, baru ganti nomornya karena kemarin halus karena diisi pulsa. Jadi langsung ke admin saya saja, boleh dicatat silakan. Ya, admin acara ini 0857 di sini tertera ya. 0857 3513 5479. Saya ulangi. 0857 3513 5479. Ya, tulis saja admin saya ya, atau admin kajian Darul Fitrah atau admin Ruqyah Top ya boleh. Karena itu gantian yang megangnya kadang Ustaz Agus, ini yang setia nih, alhamdulillah. Ya, ada kadang juga santriwati, ustazah, kadang saya langsung. Banyak nih yang masuk konsultasi nggak terjawab, saya bantu jawab. Makanya yang ikut Ruqyah Top, maksudnya yang online, itu kita masukkan ke grup khusus. Konsultasi langsung sama saya, Japrian di situ. Selama saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya nggak tahu, insya Allah saya bertanya ke guru saya, ya, Ustaz Muhammad Faizal, atau ke dokter, atau ke tabib. Kita tanya saling sinergi, karena ilmu Allah luas. Kita harus terus belajar dan jangan malu bertanya. Begitu ya? Cukup singkat, jelas mudah-mudahan insya Allah. Ya, cukup sekian. Oh gitu.
Punten, ini pengumuman ya. Ada yang kehilangan kartu ATM, jatuh mungkin BRI, nanti bisa serah terima di luar masjid ya. Serah terima di luar masjid, langsung ke saya aja lah. Kalau di situ Ustaz Agus Sopangling, karena wajahnya pasaran ini Mas. Ya nanti langsung ke saya, kita ketemu. Baik. Tim ses. Allah Akbar. Nanti ada yang berbeda, ngambek kan? Salam. Baik. Cukup sekian Bapak Ibu, kita berdoa sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Saya rasa nggak perlu dikembalikan ke MC ya. Jadi MC biar sama aja cukup. Yang mau herbal, konsultasi berlebih, langsung cari aja yang pakai baju begini. Kalau Ustaz Faizal yang mau konseling lebih dalam, kalau sekarang nggak bisa, mohon maaf bukan nggak mau, tapi memang belum bisa waktunya, gitu ya. Cari aja baju-baju yang begini nih. Ini dress code kita anak-anak binaan Arsyada daripada Al-Ustaz Muhammad Faizal. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.